Dan di sebelah kiri saya ada Martin Malaysia dengan NIM 13323. Di sebelah kanan saya ada Alvariel Ghazali dengan NIM 1330095. Ada di sebelahnya lagi ada Kadek dengan NIM 1330092. Dan di ujung paling ujung ada Naila Afifa dengan NIM 1333046. Di sini kami akan mereview kode etik penilaian Indonesia atau KPI dan lain-lain. Yang dimulai dari Marcel. Jadi kode etik penilaian Indonesia adalah pedoman moral dan profesional untuk penilai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi. KPI biasanya mencakup beberapa prinsip dasar seperti yang pertama ada integritas, yaitu penilaian wajib jujur dan dipercaya dan menjunjung kebenaran dalam setiap penilaian. Mereka harus menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak independensi. Kemudian yang kedua ada objektivitas, yaitu penilai harus bersikap netral dalam melihat dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kepentingan pribadi saat memberikan opini nilai. Yang ketiga ada kompetensi, yaitu penilai harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk menangani tugas penilaian serta terus mengikuti perkembangan teknik dan regulasi terbaru. Kemudian yang keempat itu ada kerahasiaan, yaitu informasi yang diperoleh selama proses penilaian harus dijaga kerahasiaannya, kecuali diizinkan oleh klien atau diwajibkan oleh hukum. Dan yang kelima ada profesionalisme, di mana penilai harus bertindak sesuai dengan standar teknis dan etika profesi serta menghindari perilaku yang dapat merusak reputasi profesi penilai. KPI bertujuan memastikan bahwa hasil penilaian dapat dipercaya, kredibel, dan berguna bagi pengguna laporan penilaian seperti nelayan, lembaga keuangan, atau instansi pemerintah. Kemudian kita akan mereview standar penilaian Indonesia atau SPI. Standar penilaian Indonesia adalah kerangka kerja teknis yang mengatur proses penilaian agar sesuai dengan praktik terbaik, baik secara nasional maupun internasional. Misalnya mengacu pada International Federation Standard atau IFS. SPI biasanya mencakup definisi penilaian dan tahapan penilaian, yang mana di definisi penilaian itu proses memberikan opini nilai ekonomi suatu aset pada waktu tertentu berdasarkan data dan analisis yang objektif. Dan tahapan penilaian itu ada identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, pemilihan pendekatan penilaian yang sesuai, dan rekonsiliasi hasil dan penyusun laporan. Ketiga, pendekatan penilaian utama, pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Yang mana pendekatan pasar itu membandingkan objek penilaian dengan transaksi aset sejenis di pasar. Kemudian pendekatan biaya menghitung nilai berdasarkan biaya pengganti atau reproduksi aset dikurangi penyusutan. Pendekatan pendapatan mengestimasi nilai berdasarkan kemampuan aset menghasilkan pendapatan di masa depan. Yang keempat ada height dan base use atau HBU. Analisis menentukan penggunaan aset yang paling optimal secara hukum, fisik, dan finansial untuk memaksimalkan nilai. SPI juga menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas, metode yang konsisten, dan penggunaan data yang relevan agar penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan penilaian utama ada satu, pendekatan pasar, kedua, pendekatan biaya, ketiga, pendekatan pendapatan, yang mana ketiga pendekatan itu mengacu kepada alternatif pendekatan penilaian selain yang tiga utama itu, yang mana ada pendekatan residual, pendekatan utilitas, pendekatan opsi, dan pendekatan kombinasi, serta pendekatan berbasis aturan atau rule based approach. Di sini akan dijelaskan dengan apa ya? Pendekatan pasar atau market approach ya, yaitu menggunakan data transaksi pasar terkini dari aset sebanding untuk menentukan nilai. Yang kedua itu cocok untuk properti atau aset yang memiliki banyak pembanding di pasar aktif. Contohnya itu seperti penilai rumah berdasarkan harga jual rumah serupa di lokasi yang sama. Yang kedua itu yaitu pendekatan biaya atau cost apa lagi ya? Yang pertama itu yaitu menghitung biaya untuk membangun atau mengganti aset baru, kemudian menyesuaikannya dengan penyusutan. Dan biasanya digunakan untuk aset khusus yang jarang diperdagangkan seperti gedung pemerintahan atau mesin industri. Contoh dari itu yaitu penilaian bangunan bersejarah berdasarkan biaya rekonstruksi. Dan yang ketiga itu ada pendekatan pendapatan atau income ya, mengestimasi nilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan aset.
biasanya dengan metode kapitalisasi langsung atau discounted cash flow atau DCF, yaitu cocok untuk aset komersial seperti ruko, apartemen sewa atau bisnis. Contohnya itu seperti penilaian hotel berdasarkan proyeksi pendapatan tahunan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kadet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif pendekatan penilaian selain 3 yang utama tadi. Yang pertama itu ada di pendekatan residual. Pendekatan ini digunakan terutama dalam penilaian tanah atau properti yang akan dikembangkan. Selain itu, nilai dihitung dengan mengurangkan total biaya pengembangan dari nilai jual akhir yang diharapkan setelah pengembangan selesai. Contohnya, menilai tanah kosong untuk proyek perumahan dengan memperkirakan pendapatan penjualan rumah dikurangi biaya produksi. Yang kedua yaitu pendekatan utilitas. Pendekatan ini berfokus pada nilai manfaat atau kegunaan aset bagi pengguna tertentu, bukan nilai pasar umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan opsi. Pendekatan opsi menggunakan model penilaian opsi untuk menilai aset yang memiliki nilai potensial di masa depan. Pendekatan opsi ini cocok untuk aset dengan ketidakpastian tinggi seperti hak pengembangan properti atau bisnis startup. Contohnya yaitu menilai hak sewa tanah dengan potensi pengembangan di masa depan. Kemudian yang keempat, pendekatan kombinasi menggabungkan elemen dari pendekatan pasar, biaya dan pendapatan untuk menangani kasus-kasus kompleks. Contohnya menilai properti komersial dengan bangunan tua, biaya untuk bangunan, pasar untuk tanah, mendapatkan potensi untuk sewa. Yang kelima, pendekatan berbasis aturan menggunakan pedoman atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh regulasi atau standar lokal, bukan hanya data pasar atau data ekonomi murni. Biasanya diterapkan dalam penilaian untuk keperluan pajak atau pegadaian tanah pemerintah. Contohnya penilaian tanah untuk pegadaian jalan tol berdasarkan nilai standar yang ditetapkan pemerintah. Pemikiran kritisnya, meskipun 3 pendekatan utama yaitu pasar, biaya, dan pendapatan menjadi standar dalam SPI dan praktik global, pendekatan alternatif seringkali muncul untuk mengatasi keterbatasan data atau keunikan aset. Namun, penggunaan pendekatan alternatif ini harus didukung oleh alasan yang kuat dan konsisten dengan prinsip KPI seperti objektivitas dan kompetisi agar hasil tetap kredibel. Selain itu, dalam konteks Indonesia, tantangan seperti kurangnya data pasar yang transparan atau regulasi yang spesifik dapat mendorong penilai untuk lebih kreatif dalam memilih metode dalam penerapan sesuai standar yang berlaku. Sekian review KPI dan SPI dari kelompok kami. Terima kasih.